Do you want to know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bu Eva harap kalian semua dalam keadaan sehat dan ceria. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Indonesia. Tema 7, menyajikan dan menyampaikan informasi dari teks narasi sejarah serta surat undangan. Tujuan pembelajaran hari ini 1. Dengan kegiatan membuat pertanyaan dari teks narasi sejarah, siswa mampu menyajikan informasi penting dalam teks dengan benar. 2. Melalui informasi penting yang sudah ditemukan, siswa mampu menyampaikan informasi penting tersebut dengan baik. 3. Dengan membaca teks atau bacaan, siswa mampu menemukan kosakata baku dengan tepat. 4. Dengan kegiatan menyampaikan informasi secara tertulis, siswa mampu membuat surat undangan dengan tepat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar menyajikan informasi penting dari bacaan. Setiap bacaan pasti memuat informasi penting di dalamnya. Informasi penting tersebut dapat dicari dengan membuat pertanyaan. Membuat pertanyaan dengan kalimat tanya. Nah, apa itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang mengandung intonasi dan makna pertanyaan. Kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya yang bisa digunakan untuk membuat kalimat tanya diantaranya yaitu 5W plus 1H atau yang kita kenal dengan adik Simba, yaitu 1. What, apa, berkaitan dengan objek yang dibicarakan. 2. Where, di mana, berkaitan dengan tempat. 3. When, kapan, berkaitan dengan waktu. 4. Who, siapa, berkaitan dengan orang yang ada dalam pembicaraan. 5. Why, mengapa, berkaitan dengan alasan. Dan yang keenam, how, bagaimana, berkaitan dengan uraian peristiwa. Yuk kita perhatikan menyajikan informasi penting dari bacaan. Berikut ini ada sebuah paragraf yang berjudul Peristiwa Kedatangan Bangsa Barat. Berdasarkan bacaan tersebut, kita bisa menyajikan informasi penting dengan membuat pertanyaan dengan kalimat tanya berikut ini. 1. Siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? 2. Apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? 3. Kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudera? 4. Di mana bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? 5. Mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera? 6. Bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan?
Berdasarkan kalimat pertanyaan yang telah kita buat tadi, kita bisa menemukan informasi penting seperti berikut ini. Selain membuat pertanyaan, kita bisa menyajikan informasi dari bacaan dengan membuat peta pikiran dan tabel KW. Now what do you do to know? Masih ingat ya anak-anak peta pikiran? Ya, pada pembelajaran yang lalu kita ketahui peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan dengan menggunakan unsur kata tanya 5W plus 1H dan ditulis dalam bagan bercabang. Sedangkan tabel KW adalah mengolah informasi dalam bacaan dengan membuat tabel KW yang berisi informasi terkait apa yang kamu ketahui dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut. Berdasarkan bacaan tadi, kita bisa menyajikan informasi penting dengan membuat peta pikiran seperti berikut ini. Menyampaikan informasi bacaan dapat dilakukan dengan membuat tabel KW. Tabel KW terdiri dari 2 kolom, yaitu apa yang kamu ketahui dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut seperti berikut ini. Menyajikan informasi penting dari bacaan menggunakan bahasa baku. Dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terdapat aturan untuk menggunakan bahasa baku. Bahasa baku ini menjadi suatu pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berbahasa Indonesia. Nah, sekarang apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan kata tidak baku merupakan kebalikan dari kata baku yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Yuk kita perhatikan contoh teks narasi sejarah berikut ini untuk menemukan kosakata baku dan kosakata tidak baku. Berdasarkan bacaan tersebut, kita sudah dapat menemukan kosakata baku dan kosakata tidak baku berikut ini. Nah, berdasarkan bacaan tersebut, kita sudah bisa menyajikan dan menyampaikan informasi. Saling memberikan informasi merupakan suatu bentuk dalam berkomunikasi. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Salah satu contoh surat adalah surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang dikirim kepada pihak lain agar pihak lain yang dimaksud datang pada waktu, tempat, acara, atau keperluan yang telah ditentukan.
Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Jenis-jenis surat undangan. 1. Undangan resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. 2. Undangan setengah resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi. 3. Undangan tidak resmi, yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Berikut contoh surat undangan beserta bagian-bagiannya. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.